Masih bersama kami di Presisi Pagi. Layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Kediri kembali diperkuat dengan diresmikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Kediri 3 di Kecamatan Kandat, Kediri, Jawa Timur. Hari ini Polres Kediri melaksanakan peresmian SPPG 3 Polres Kediri yang dilaksanakan di Kecamatan Kandat dan juga sosialisasi makan bergizi gratis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri yaitu AKBP Bramastyo Priyaji. Peresmian yang berlangsung di Mapolsek Kandat tersebut dihadiri Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priyaji bersama Ketua Bayangkari Cabang Kediri Nyonya Rati Bramastyo dan turut hadir juga PJU Polres Kediri dan pihak dari Pemda setempat. Keberadaan SPPG ini menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan pemerintah dengan sasaran utama peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita sebagai kelompok prioritas. Dalam sambutannya, Kapolres Kediri menekankan bahwa SPPG tidak hanya sekedar dapur penyedia makanan, melainkan dirancang sebagai pusat layanan gizi yang terintegrasi dan berstandar. Kapolres Kediri menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program berjalan maksimal. Dukungan dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga Yayasan Kemala Bayangkari dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan layanan. Dengan diresmikannya SPPG ketiga Polres Kediri di wilayah Kandat, jangkauan layanan gizi di Kabupaten Kediri diharapkan semakin luas dan merata, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Polres Kediri, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Cilacap pada 15 April lalu meresmikan jembatan merah putih yang menghubungkan Dusun Ciloning dan Dusun Pengampiran, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung Mangu. Dan jembatan tersebut menjadi akses vital bagi ratusan warga, terutama untuk menunjang aktivitas pertanian dan mobilitas pelajar di wilayah tersebut. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono dan didampingi oleh sejumlah PJU Polresta Cilacap serta stakeholder Pemda setempat. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono mengatakan, pembangunan jembatan berawal dari laporan Kapolsek Gandrung Mangu terkait kondisi adanya jembatan di wilayah Gandrung Mangu yang tidak layak dan membahayakan warga, khususnya anak sekolah yang setiap hari melintas untuk menyeberangi sungai. Jembatan yang dulunya selalu dilewati oleh warga dan terkhusus anak-anak yang mau sekolah maupun pulang sekolah. Jadi berangkat dan juga pulangnya ini menggunakan jembatan. Waktu itu jembatannya masih berupa besi, ya besi ini dari merupakan talang air ya, talang air. Selanjutnya di atasnya dikasih anyaman bambu. Pembangunan jembatan merah putih merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat Desa Karanganyar. Keberadaan jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses antar dusun sekaligus meningkatkan keselamatan warga. Jembatan tersebut menghubungkan Dusun Pengampiran yang mencakup 3 RT dengan 150 kepala keluarga atau 825 jiwa, serta Dusun Ciloning yang terdiri dari 2 RT dengan 128 kepala keluarga atau 401 jiwa. Selain sebagai akses penghubung, jembatan juga mempermudah aktivitas warga di sektor pertanian seperti menuju sawah dan juga kebun, serta akses pendidikan menuju SD Negeri 05 Karanganyar dan SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Dari Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Melawi bersama Polsek jajaran melaksanakan penanaman jagung secara serentak. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Polres Melawi Polda Kalimantan Barat melaksanakan penanaman jagung serentak pada Rabu 22 April 2026. Kegiatan dipusatkan di belakang Dinas Sosial Kabupaten Melawi, Desa Klakik, Kecamatan Nangapino.
Lahan yang digunakan merupakan area kelolaan Satuan Intelkam Polres Malawi yang dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada jagung. Penanaman serentak ini dilakukan oleh Polres dan Polsek jajaran dengan total luas lahan mencapai 17 hektar. Kami dari jajaran Polres Malawi melaksanakan kegiatan penanaman serentak jagung hibrida yang hari ini untuk Polres dipusatkan di lahan belakang Dinsos, dan kegiatan tadi dibuka langsung oleh Bapak Kapolres, dan selain di Polres ini juga di 7 Polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan yang sama. Ini luas lahan yang kita tanam kurang lebih setengah hektar, dan ada beberapa titik lahan juga yang dilakukan penanaman serentak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cara untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, dan hasil jagung yang kita ini dapat kita dorong ke Bulog ya untuk dijadikan cadangan jagung pemerintah. Selain penanaman dan perawatan tanaman jagung akan dilakukan secara rutin guna mendapatkan hasil panen yang optimal. Langkah ini menjadi bukti konkret Polres Malawi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya program swasembada jagung. Dengan penanaman serentak ini, diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan di daerah, sekaligus menegaskan peran aktif Polri dalam pembangunan nasional. Dari Humas Polres Malawi, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari, Polres Blitar Kota menggelar kegiatan penanaman pohon serentak di lahan kritis yang berlokasi di Desa Sumberringin, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar pada Rabu, 22 April 2026. Saat ini Yayasan Kemala Bayangkari melaksanakan peduli lingkungan dengan menanam pohon jati di Desa Sumberringin, Kecamatan Sanan Kulon. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Bapak Kapolres Blitar Kota dan PJU serta Ibu Ketua Cabang Bayangkari Kota Blitar. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari jajaran Polres Blitar Kota, Bayangkari Cabang Blitar Kota, hingga instansi terkait dan masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolres Blitar Kota. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis cenderamata berupa rompi dan topi sebelum dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Kapolres dan Ketua Bayangkari bersama para peserta. Seluruh peserta turut ambil bagian dalam penanaman pohon secara serentak di area yang telah disiapkan. Kegiatan kemudian ditutup dengan peninjauan lokasi penanaman dan dokumentasi bersama. Sebanyak 170 bibit pohon ditanam dalam kegiatan ini, terdiri dari 100 bibit pohon jati serta 70 bibit tanaman buah seperti durian, matoa, dan sirsak. Seluruh bibit tersebut merupakan bantuan dari Dinas Perhutani Kabupaten Blitar. Penanaman dilakukan dengan memperhatikan teknik yang baik agar tingkat keberhasilan tumbuh tanaman dapat optimal. Kapolres Blitar Kota KBP Kalvaris Triwijaya Lalo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri bersama Bayangkari terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan penghijauan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan hijau, mengurangi dampak pemanasan global, serta mencegah potensi kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir. Dari Humas Polres Blitar Kota melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.